Baik, kita akan lanjut ke kata dasarnya. Nanti kalau teman-teman klik di 539 di interlinear versi manapun hasilnya sama, yaitu akan muncul kata aman itu ya. Jadi kata setia yang dipakai di keluaran tadi itu satu keluarga kata dengan kata aman sendiri, kata iman, kata amen, dan kata amin. Jadi mengapa kita bisa beriman? Ya karena kita merasa aman. Lalu kalau kita sudah merasa aman, kita bisa berdoa dengan amin. Ya. Jadi iman itu didasari kata aman. Satu keluarga. Orang bagaimana bisa beriman? Ya karena merasa aman. Dulu saya beriman juga karena merasa aman. Amannya apa? Saya melihat gitu ya orang-orang yang menghujat ajaran Kristen, salib, Yesus dan sebagainya dihukum di depan mata saya. Zaman dulu SMP. Jadi itu menjadi fondasi iman saya. Kenapa? Oh saya merasa aman. Tuhan yang diolok-olok itu saja bicara membalas. Bukan hanya membalas dengan biasa gitu. Dia membalas dengan action, dengan tindakan. Karena dia merasa tersinggung sepertinya. Karena waktu itu kan saya bilangnya, kalau engkau tersinggung, kalau engkau marah, ya balaslah gitu. Doing something, lakukan sesuatu ke teman saya ini. Jadi ketika teman saya itu bengkak, saya menafsir gitu ya. Loh, oh berarti dia tersinggung dengan kata-kata itu, dengan kata-kata hujatannya tiap hari selama seminggu itu. Nah dari situ muncullah pemahaman aman itu. Oh berarti ini Tuhan yang aman untuk diikuti. Aman kenapa? Diajak ngomong jawab gitu. Jawabnya dengan tindakan, nggak hanya ngomong doang gitu ya. Akhirnya ketika saya berdoa dan saya bilang amin atau amin, saya memahami, oh saya sedang bersama sosok yang aman, yang apa istilahnya bisa diandalkan gitu. Makanya di terjemahan Kamus Strong ini, kalau teman-teman lihat ini ada kata confirm. Jadi di terjemahnya adalah to confirm, to support. Confirm itu konfirmasi, kayak ngecek gitu. Kamu punya duit berapa? 1.000 ya, gitu. Itu konfirmasi. Sama seperti yang saya lakukan kan juga konfirmasi. Tuhan, engkau Tuhan atau bukan? Kau asli atau tidak? Kalau asli, doing something gitu. Dia mengkonfirmasi, aku yang asli. Dia pukul itu penghujatnya. Itu konfirmasi. Itu confirm. Menegaskan, menjelaskan supaya jelas, supaya tidak ada ambiguitas, tidak ada kebingungan. Dari situ saya sudah tidak bingung. Oh ini memang original ini. Original punya kuasa gitu, bisa mukul orang gitu. Jadi itu pemahaman kata aman yang terkait dengan iman kita. Kemudian ada juga konsep support. Support ini mendukung ya dari kata aman. Jadi selain konfirmasi itu memperjelas realita, kebenaran maksudnya. Kata support itu mendukung ya, saya bilang ini tadi mengamankan gitu, kalau dalam bahasa kita. Jadi langsung kita malah pakai nama Ibrani gitu, mengamankan. Tuhan mengamankan, Tuhan mendukung. Jadi perjanjian itu didukung oleh siapa? Ya oleh Tuhan yang mengamankan ini, mengamankan perjanjian itu sendiri. Jadi itu membuat iman kita itu tidak membebani mental. Jadi ada iman yang membebani mental, bikin stres. Nah itu iman palsu. Contoh yang bikin stres, misal kita mengerjakan pelayanan karena takut masuk neraka. Ada beberapa orang Kristen, terutama kalangan yang tidak menganut predestinasi, gitu rata-rata ya. Mereka punya ketakutan kalau mereka tidak melayani, mereka akan dicoret dari kitab kehidupan. Ya kasihan gitu. Artinya dia tidak merasa aman. Wah aku nggak aman, kalau hari Minggu nggak pelayanan, aku nggak aman. Stres. Jadi nanti dia tidak fleksibel perilaku imannya karena dia ada ketakutan. Jadi ini nggak wajar. Iman kan tidak ada ketakutan seharusnya. Kalau iman itu didasari kata aman, saya merasa aman, itu nggak ada ketakutan. Dan fondasinya itu kan masuk surga atau tidak. Kalau orang merasa nggak aman ketika melayani, imannya nggak akan kokoh itu. Jadi walaupun dia aktif pelayanan, nggak akan kokoh karena dia merasa ketika dia berhenti dia nggak aman. Itu masalahnya di situ.
Ini pengajaran-pengajaran banyak karismatik yang kurang bagus ya begitu. Karena mereka mengajarkan apa? Aman ini tidak ada. Gitu. Kamu nggak aman kalau nggak melayani. Nah itu. Padahal tidak ada itunya. Bukan itu maksudnya. Jadi Tuhan menyuruh melayani itu bukan karena soal aman tidak aman, masuk surga atau tidak. Gitu. Kalau kamu sudah lahir baru itu otomatis melayani, itu udah otomatis, enggak perlu disuruh sebenarnya. Cuma gereja kadang minta pokoknya kamu harus melayani ini gitu. Padahal belum tentu Tuhan mengendaki juga. Ada banyak bidang yang harus dilayani, tidak harus sama dengan yang gereja harapkan. Nah ini kadang kita harus mengerti gitu ya.